Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri Kiara Pedes akan mewawancarai tentang peternakan ayam broiler dan telur. Langsung ke pertanyaannya. Syarat memiliki dewasa bibit ayam layar itu apa sih? Syarat dewasa Memilih dewasa bibit, memilih bibit. bibit. Jadi kan namun Bebas ya. jadi kalau misalkan ayam petelur itu yang siap bertelur itu kan namanya itu pulet, bibit itu namanya pulet. Kalau pulet itu usianya itu dari DOC itu sekitar 3 bulan dari DOC. Jadi kalau ayam petelur peternakan di sini beli bibitnya itu bukan dari DOC tapi dari pulet. Jadi yang usia ayamnya udah 3 bulan. Nah dari pulet itu kan memang tidak semuanya pulet itu bagus, tapi karena memang sudah kerjasama dengan perusahaan, jadi misalkan perusahaan yang nyuplai puletnya itu misalkan dari Java, misalkan saya kerjasama dengan Java beli pulet, lalu pulet yang dijual oleh Java itu udah hasil sortiran, udah hasil dipilih oleh perusahaannya, jadi yang disiap jualnya itu yang bagus. Lanjut kedua ya, sebutkan cara memilih calon indukan petelur komplit. Kalau syarat memilih indukan petelur itu, kalau indukan ayam petelur itu kan beda dengan pulet. Jadi kalau misalkan pulet itu ayam yang dipersiapkan untuk berproduksi, jadi produksinya telur, telurnya itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan ayam petelur di sini kan produksinya itu telur yang untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi ada lagi kalau di perusahaan-perusahaan besar, misalkan di Java, ada pemilihan bibit, si telurnya itu bukan untuk dikonsumsi, tapi si telurnya itu untuk dibibitkan lagi. Jadi si telurnya itu dierami oleh teknologi, ditetaskan si telurnya, nah jadi DOC atau jadi bibit baru, nah itu baru dikembangbiakan lagi jadi untuk produksi. Berapa sih berat badan rata-rata dewasa ayam layar? Kalau DOC itu berat rata-rata yang idealnya itu 60 gram. 60 gram DOC itu udah termasuk bagus. Kalau di bawah 60 gram itu juga ada 2 kriteria. Kalau misalkan yang di bawah 60 gram ada yang lincah, ada yang lemas. Kalau yang lincah itu bisa dikatakan bagus, tapi kalau misalkan yang lemas itu ada 2 kemungkinan, dari indukannya terkena penyakit atau di lingkungannya terkena penyakit. Nah, jadi penyortirannya itu memang yang pertama dilihat dari karakteristik DOC-nya terlebih dahulu. DOC-nya apakah itu yang lincah atau yang lemes. Tapi kalau yang lemes juga, kalau misalkan kelihatannya bagus, itu bisa masuk. Jadi grade apa yang biasanya diternakan di daerah ini? Kalau grade DOC memang di perusahaan Java itu ada 3 grade ya, ada 3 grade. Grade A, grade B, sama grade C. Kalau misalkan grade A itu biasanya sepengetahuan saya, kalau grade A itu untuk perusahaan sendiri. Jadi kalau misalkan bibit yang bagus itu dikembangkan oleh perusahaannya sendiri. Jadi perusahaan kan, kalau misalkan perusahaan besar semisal Java kan tidak ada peternakannya itu dari hulu sampai hilir. Jadi dari mulai DOC sampai ke penjualan ayamnya pun, penjualan dagingnya pun mereka ada. Nah biasanya kalau grade A itu dipakai untuk perusahaan sendiri. Nah terus grade B biasanya itu dijual ke peternak-peternak. Nah kalau grade C itu bisa disebut
apa ya, bisa disebut sortiran itu ada dua kemungkinan, bisa dijual ke masyarakat dengan harga rendah atau dimusnahkan. Itu kalau di perusahaan besar ada istilah dimusnahkan, jadi matikan lah gitu supaya tidak jadi berkembangnya kecil. Lanjut ya. Berapa persen protein yang diberikan pada fase starter? Kalau fase di ayam petelur itu memang ada 3 fase kalau nggak salah. Fase starter, fase grower, terus fase layer. Nah, memang di starter itu kan ya bisa disebut DOT lah ya, di masa awal-awal hidupnya. Nah, itu proteinnya harus tinggi, terus supaya berat badannya itu semakin naik. Karena kan kalau misalkan berat badannya semakin naik itu potensi menjadi kulit yang bagusnya itu ada. Terus lanjut ke masa grower. Nah, di grower proteinnya sedikit dikurangi, diperbanyak lemak kalau nggak salah kalau di grower itu. Jadi supaya pertumbuhan rangka badannya bagus. Nah, kalau di layer itu hampir sama antara protein dan campuran-campuran yang lainnya itu buat menghasilkan produksi telurnya. Berapa bulan ayam layar mulai bertelur? Ayam layar mulai bertelur itu kalau misalkan di bulan itu di antara bulan 6 sampai 7. 6 bulan dari DOC. 6 bulan dari DOC itu udah mulai bertelur. Sampai bulan ke-7 itu masih bertahap lah bertelurnya. Nah, kalau dari 7 bulan sampai ke seterusnya itu udah mulai banyak produksinya. Hampir malahan kalau dari fase 7 bulan sampai 15 bulan itu hampir lebih dari 90% produksinya. Penyakit apa yang biasanya menyerang pada penyakit layer? Kalau penyakit layer yang paling pokok itu ada 2, penyakit pernapasan sama penyakit pencernaan. Kalau pencernaan biasa kayak manusia lah, ada sakit perut, mules, terus kalau secara ilmiahnya itu disebut penyakit poli itu menyerangnya sistem pencernaan. Si perutnya nanti kembung terus keras si perutnya. Itu penyakit poli disebabkan oleh bakteri yang dimakan lalu berkembang biak di perut lalu jadi penyakit di perut. Itu di sistem pencernaan. Kalau di sistem pernapasan biasanya itu penyebabnya virus kalau di pernapasan. Seperti manusia lah, hampir sama, pilek, terus batuk di ayam juga ada batuk seperti itu. Cuman ya beda lah batuknya sama manusia sama pileknya juga. Tapi secara garis besar penyakit di pernapasan itu ya hampir pilek sama. Kalau misalkan secara ilmiahnya itu penyakit di pernapasan itu apa sih namanya? Senot itu kan pilek tapi yang sudah lama, yang menyebabkan pembengkakan di area muka. Jadi kalau misalkan lihat ayam yang mukanya gemuk, kembung, nah itu penyakit senot namanya. Kalau di ayam petelur, senot itu disembuhkannya bisa pakai dioles-oles pakai GPU obat yang buat mulut, itu bisa dioles-oles ke muka ayam. Berapa populasi ayam petelur? Populasi yang pribadi berarti ya? Populasi yang di sini itu untuk saat ini ada sekitar 800 ekor. Tapi untuk populasi populasi kandang itu ada 1.200.
dari populasi tersebut berapa telur yang dihasilkan setiap harinya? Kalau telur yang dihasilkan hampir 90%, berarti kalau misalkan dari 800 populasi, 90%-nya berarti 720 butir per hari. Pertanyaan terakhir, berapa keuntungan berternak ayam petelur? Kalau menyangkut keuntungan, karena memang harga telur itu kan fluktuatif. Jadi fluktuatif itu ada kadang lagi mahal, kadang lagi murah. Nah, kalau penghasilannya itu kami bergantung dari harga telur. Itu yang utama. Lalu yang kedua ada harga pakan. Harga pakan juga itu kan bergantungnya pada harga jagung di pasaran. Kalau misalkan jagung lagi mahal, ya otomatis harga pakan juga naik. Tapi kalau jagung lagi murah, otomatis harga pakan juga murah. Nah, jadi untuk penghasilannya itu kan tidak bisa didetailkan karena memang tadi teh fluktuatif. Jadi tidak bisa dihitung bulan sekarang misalkan penghasilan bersih sekian, bulan depan itu belum tentu sama penghasilannya karena memang harga telur sama harga pakan mempengaruhi dari penghasilan. Tapi alhamdulillah kalau misalkan harga pakan lagi turun terus harga telur lagi naik, itu rezeki lah itu buat peternak ayam petelur seperti itu. Inti saya dari kami, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.